Shalom, salam sejahtera. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan ayat yang kedua. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020, yaitu dari Kitab Nabi Yoel pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Dalam bahasa Batak, ai diari nasasadai manetehima aik ni anggur sian kadolok, jalama baur susu sian dolok-dolok, jala saluhut sungai di Juda marisi aik, jala ruar sadamual sian bagasi Jahoba, asadi pawornok rura Sitim. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di bulan Desember di tahun 2020 ini. Dan pada hari ini, tepat pada hari pertama tanggal 1 Desember, kita diwartakan firman Tuhan tentang sebuah berkat bagi umat Tuhan, tentang sebuah karunia bagi umat yang percaya, tentang sebuah hal yang akan terjadi dalam dua hal bagi bangsa itu. Setelah sekian lama bangsa itu terbuang di negeri Babel, tiba saatnya bagi umat Israel untuk menerima karunia keselamatan dari Allah. Setelah sekian lama mereka diperbudak, teraniaya, terbuang, menjadi bangsa yang dikucilkan di negeri Babel, maka tiba saatnya mereka diangkat oleh Tuhan menjadi bangsa yang terhormat. Firman Tuhan ini dalam penglihatan pewahyuan supernatural Nabi Yoel tentang keadaan umat itu, sekaligus juga menjadi gambaran apa yang akan terjadi pada masa eskatologis, pada masa kedatangan Tuhan, pada akhir kefanaan dunia ini.
di mana pada ayat 13 digambarkan bahwa tuaian sudah matang dan tiba saatnya bagi bangsa itu untuk membawa sabit. Sama halnya dengan Wahyu 14 ayat 15 bahwa tuaian waktunya sudah tiba dan sudah datang, maka kerajaan Tuhan akan didirikan, kefanaan dunia ini. Ayat 15 digambarkan bahwa bumi ini akan berakhir, matahari akan tidak bersinar, bulan dan bintang akan tidak bercahaya, dan keruntuhan kemilau dunia ini berakhir pada masa eskatologis itu. Dan setiap kita memperingati masa-masa Adventus, maka satu dari keempat pesan Advent itu salah satunya adalah bahwa kita diingatkan untuk senantiasa tiba pada masa kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada hari kedatangan Tuhan, parusia, eskatologi, masa berakhirnya dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman ini menjadi sebuah kelegaan atas dahaga kita di masa pandemi ini. Tuhan berjanji sebagaimana yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa itu, bahwa mereka akan ditibakan di tempat di mana tempat itu penuh madu dan susu, anggur yang begitu harum dan manis, dan air yang begitu jernih. Mazmur 23, air mual aik natio. Dari rumah Tuhan akan terpancar segala karunia yang digambarkan seperti susu, air yang jernih, dan dahaga umat itu akan dilegakan oleh kedatangan Tuhan. Maka orang-orang yang menantikan Tuhan dengan begitu sangat rindu hari ini berseru akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka orang-orang yang merindukan dan menantikan Tuhan pada hari ini dengan nyaring berseru, bermazmur dan bernyanyi, oh Maranatha, Tuhan datanglah, memulihkan dunia ini, memulihkan kesukaran dan kesulitan orang-orang yang percaya, supaya jerit tangis dilenyapkan dan diganti dengan kenikmatan anggur dan air yang jernih dari rumah Tuhan. Kesukaran, kesulitan dan kepedihan hidup kita akan digantikan, dan pada waktu itu terjadi, Yesus akan memimpin perubahan dunia ini menjadi kekal dan selama-lamanya, dan setiap orang yang percaya bersukacita dan bersukaria menyongsong kedatangan Kristus. Tentu ini sebuah hal yang kita sangat nanti-nantikan, dan Advent mengingatkan kita supaya siap sedialah dan berwaspadalah dan berjaga-jagalah ketika Tuhan akan memberikan kita karunia berkat keselamatan. Dan di dalam Yesus Kristus yang kita nantikan itu, maka dialah sumber air yang jernih, sumber anggur yang baru yaitu keselamatan, sumber susu yaitu memberi kekuatan baru bagi setiap orang. Lembah akan dipenuhi dengan air, dan orang-orang yang menantikan Tuhan bersuka cita menyongsong kelahiran Yesus. Selamat Advent. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini Tuhan kami berseru dengan nyaring memohon belas kasihan Tuhan atas rasa dahaga kami, atas rasa rindu kami kedatangan anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan itu di dalam kelahiran Yesus. Ajarlah kami Tuhan untuk belajar senantiasa siap sedia setiap waktu untuk menyongsong kehadiran Tuhan. Berkati masa-masa sulit ini bagi kami untuk senantiasa mawas diri, dan iman kami tidak diredupkan, tapi senantiasa berkobar dan menyala-nyala
menantikan kedatangan Tuhan. Berkati hari ini atas setiap kegiatan, aktivitas kami, biarlah Tuhan yang melindungi kami. Berkati Tuhan anak-anak kami, sehingga dalam setiap proses belajar mereka di rumah, bekerja dari rumah, mendatangkan sukacita dengan semangat penuh mereka melakukan segala hal yang baik bagi kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup, kesukaran, sakit, penyakit, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan tolong setiap kami sehingga kami boleh memenangkan pergumulan hidup kami dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.